Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Arpa Fatimah dari kelas 9F. Di dalam bab 1, kita akan membahas profil negara, bentuk negara, letak astronomis dan geografis, luas wilayah, bentuk pemerintahan, mata uang, dan nama pemimpin. Di dalam bab 2, saya akan menjelaskan batas negara, utara, selatan, tengah, dan barat. Di dalam bab 3, saya akan menjelaskan keadaan alam di Rusia. Di dalam bab 4, saya akan menjelaskan iklim negara Rusia. Dan di bab 5, saya akan menjelaskan keadaan penduduk negara Rusia. Di dalam bab 6, saya akan membahas keadaan perekonomian. Dan di dalam bab 7, saya akan membahas keadaan keekonomian. Di dalam bab 8, saya akan membahas flora dan fauna. Dan di bab 9, saya akan membahas kota-kota wisata. Di dalam bab 10, saya akan membahas kebudayaan nama-nama tempat wisata. Dan di bab 11, saya akan membahas hubungan negara Rusia dengan Indonesia. Rusia adalah negara yang sangat luas, membentang 17,13 juta kilometer persegi, yang melintasi 11 zona waktu yang berbeda. Perbatasannya berada mulai dari Norwegia hingga ke Korea Utara. Presiden Rusia Vladimir Putin makin menjadi sorotan utama dunia setelah negaranya menyerang Ukraina pada akhir Februari lalu. Dampak agresi tersebut tidak hanya dirasakan Ukraina, juga dunia dan efeknya berkepanjangan hingga saat ini. Di tengah suasana konflik tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo menemui Vladimir Putin di ruang upacara kenegaraan Istana Kremlin Kamis 30 Juni 2022. Jokowi membahas terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk karena perang Rusia dan Ukraina. Presiden Vladimir Putin lahir di Leningrad, Rusia pada 7 Oktober 1952 dengan nama asli Vladimir Vladimirovich Putin. Dan nama orang tua Vladimir Putin adalah Vladimir Spiridonovich Putin, lahir pada tanggal 23 Februari 1911. Dan Maria Ivanovna Selomova 17 Oktober 1911. Negara Rusia memiliki luas 17,13 juta kilometer persegi. Mata uang Rusia adalah rubel. Batas barat Finlandia, Ukraina, Lituania, dan Belarusia. Timur berbatasan dengan Laut Pasifik. Selatan berbatasan dengan negara Cina dan Kazakhstan. Utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Wilayah Rusia berada pada benua Eropa, khususnya Eropa Timur serta benua Asia, di mana pegunungan Ural menjadi batas antara kedua benua. Sebagian besar wilayah negara Rusia beriklim benua. Ini disebabkan karena bentuk Rusia yang berupa daratan benua, dan pengaruh iklim lautan hanya di bagian tepi benua saja. Selain itu, Rusia berada di lintang utara, daerah didominasi oleh iklim kutub. Penduduk Rusia tergolong besar. Rusia menempati urutan ke-7 populasi penduduk terpadat di dunia. Jumlah penduduk Rusia pada awal tahun 2015 mencapai 143.975.923 jiwa.
Sebagian besar penduduk Rusia berada di daratan Eropa atau Rusia bagian barat. Ekonomi Rusia bakal kena imbas signifikan dari perang yang dilancarkan ke Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Kremlin akan melihat penyusutan ekonomi. Menurut Institute of International Finance, kelompok perdagangan perbankan, gelombang ekonomi Rusia di 2020 akan melambat menjadi 15%. Darmin menekankan pentingnya perluasan akses pasar bagi produk dan komoditas pertanian dan perikanan Indonesia ke Rusia. Rusia telah menggunakan kuota ekspor gandum dan pajak sejak 2021 untuk mencoba menstabilkan inflasi pangan domestik yang tinggi. Industri mineral Rusia adalah salah satu industri mineral terkemuka di dunia dan menyumbang persentase besar dari produksi berbagai produk mineral. Pertumbuhan ekonomi dan GDP positif mutlak diperlakukan oleh Rusia. Kondisi tersebut salah satunya hanya dapat dipenuhi dengan melakukan reformasi internal yang efektif. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berkunjung ke Moskow untuk lebih memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia, khususnya kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan teknik. Bunga kamomil. Kamomil adalah tumbuhan semusim dari keluarga bunga matahari Asteres. Tanaman ini tumbuh di seluruh wilayah Eropa, wilayah Asia yang memiliki 4 musim. Bunga azalea tumbuh di wilayah beriklim sedang. Azalea tumbuh di sebagian besar Asia Timur dan Amerika Utara. Tanaman ini berasal dari kawasan Mediterania. Bunga anyelir memiliki warna yang terang dan berwarna-warni, sehingga sering digunakan sebagai hiasan. Domba salju atau domba bertanduk besar Siberia adalah spesies domba liar yang hidup di wilayah Siberia, di timur dan utara Rusia. Amur lemming adalah spesies lemming yang ditemukan di dekat Sungai Amur di Siberia. Ursa siberica adalah spesies anjing laut tanpa telinga yang endemik di Danau Baikal, Siberia, Rusia. Seperti Pusa caspica, itu terkait dengan Pusa hispida kutub utara. Anjing laut Baikal adalah salah satu binatang sejati terkecil dan satu-satunya spesies dijepit hanya air tawar. Moskow menjadi tujuan wisata utama para turis. Banyak tempat menarik di kota ini. Rasanya butuh waktu panjang untuk menjelajahi setiap sisi. Pegunungan Altai sejak lama menjadi satu-satunya penghubung antara Siberia dan Mongolia. Karena merupakan sebuah tempat penghubung dua daerah, banyak yang menyebutnya namanya menjadi Altai. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut hubungan Rusia dengan Indonesia sangatlah baik. Bahkan lantaran memiliki hubungan baik, kerjasama yang dijalin telah berkembang ke segala arah, yang mengatakan pertumbuhan perdagangan tahun ini bahkan terus stabil. Hal ini disampaikan Putin selesai bertemu dengan Jokowi pada Kamis 30 Juni 2022. Putin menyebut hubungan baik itu terjadi setelah kedua negara menjalin hubungan diplomatik selama beberapa dekade, bahkan berkembang di semua bidang seperti ekonomi, politik, dan keamanan. Ia mencatat tahun ini omset perdagangan antara Rusia dengan Indonesia meningkat sebesar 42%.
Putin meningkatkan bahwa Indonesia menunjukkan minat untuk mengembangkan hubungan dengan Rusia. Kemudian pada bulan Mei diputuskan untuk memulai proses pemulihan hubungan dengan organisasi regional ini. Diketahui pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membuahkan hasil. Putin menyatakan siap untuk memenuhi permintaan pupuk dunia, bahkan mengirimnya ke Indonesia.